juga ngangkut barang tuh. In? Oke, dari mana? Ngambil surat cuti. Surat cuti? Oh. Nak balik kah? Baiklah, dapat surat cuti itu ya. Kayak nak kemana rating? Dah musim libur lah Pak. Anoin. Nggak salah, kau dulu kan suah melihara kambing nih. Ya. Di kecamatan saya, satu yang paling banyak melihara, yang beribu-ribu ya. Beribu Ya, banyak. Diragukannya kalau ya, yang namanya saya suah melihara ya. Nah, nggak salah pilih lagi. Jadi gituin. Bapak dapat proyek besar, kita bangun 10 tingkat kandang kambing. Hah? 10 tingkat? Oh. Bangun walid ke bangun apa Pak? Tingginya sampai segi ya? Jadi tuh Bapak limpahkan ke kau. Nah, gimana? Kau siap kah? Gimana? Aduh. Nah. Nanti tuh ya, mungkin nak liburan lah janjian. Nggak bisa ke Pak, suruh yang lain Pak. Soalnya musim itu tuh kan misalnya tokoh banyak tutup. Payah juga nak ngerajakan tempatnya kalau ya. Bisa. Banyak toko-toko lainnya, Beh. Apa yang nak kau pikirkan lagi? Kau udah berpengalaman juga. Itu cerita yang musim cuti itu ya Pak. Takut ke lalu kalau kuliah yang nak ngerajakannya ya. Bisa dicari. Duit dah ada tuh, coy. Nak 10 tingkat dan ketinggian ke Pak. Gampang ya, 10 tingkat tuh, Bay. Tuh permintaan klien kita tuh. 10 tingkat tuh, Bang In. Iya. Kita harus nyediakan lift. Oh, bisa kayak kambing naik lift Pak. Bukan kambingnya yang nak naik lift. Kita manusia yang naik lift. Kambing tetap ngelonsor kalau tetangga lah. Banyak lah nak melihara kalau ya. Banyak lah. Kau aja beribu waktu ya. 3 tingkat kau beribu. Dulu saya melihara kambing Pak, masih musim biasa. Beribu dan PHP. Itu udah musim corona. Mampu kita meraing masker semuanya ya. Mampu. Tenang-tenang be. Budgetnya deh. Ya balik masker lah juga. Masker berapa ya? Sok khawatirkan nih, pokoknya tuh bangun nih. Ada lift. Gimana In? Aduh. Pun nak diberi kalau kambingnya longsor ya Pak. Pandai-pandai lah buat tangga betul-betul. Walaupun misal tagang miring be, tapi sorak terlalu miringnya. Kenapa ya? Tegeridas kambing. Nggak pun dapat cari orang lain dulu Pak. Hah? Iya, cari orang lain aja be. Yuh, kau tadi madahkan berpengalaman apa dengan anda? Yuk. Aduh, gimana ya? Oh, kira saya dah betul milih kau. Pokoknya saya dah bisa nyantai Pak ya, nampaknya. Ya, pas tadi kau dah pengalaman yo, lalu gaya deh. Ya sebenarnya pengalaman saya ada, tapi ya bukan yang 10 tingkat. Yo, saya ke bawah, nendaan ke atas. Duit sak kau pikirkan, Saya bukan nolak rezeki itu Pak ya, cari sayangnya lah sebenarnya anggaplah. Itu bukan rezeki saya gitu ya. Duit sak kau pikirkan, budget ada tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar sekalian, dari kisah singkat yang telah kita saksikan bersama tadi, ada beberapa pelajaran penting kehidupan yang dapat kita petik pada hari ini. Bahwa dalam kehidupan kita saat ini, dalam kita bergaul, dalam kita berinteraksi, terkadang ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita berharap orang lain untuk memenuhi keinginan kita atau kebutuhan keperluan kita, namun bisa jadi orang tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu, dalam konteks pergaulan kita, dalam konteks komunikasi kita, baik dengan teman, saudara, ataupun orang lain, ada beberapa hal penting yang mesti kita perhatikan, yang dengan itu semoga hubungan kita, komunikasi kita, interaksi kita akan berjalan dengan baik dan juga akan berakhir dengan baik. Hal pertama yang harus kita perhatikan dan untuk kita kembangkan terus dalam diri kita itu
yakni belajarlah untuk memahami orang lain, kondisi maupun keadaannya. Kehidupan kita ini kompleks sekali. Manusia dinamis, terus bergerak dengan berbagai hambatan, tantangan, dan ujian hidupnya. Sehingga masing-masing kita itu perlu melihat tidak hanya dari sisi kita, tetapi juga belajar untuk melihat dari sisi orang lain. Konteks memahami dalam hal ini bagaimana kita menyesuaikan atau juga mengetahui keadaan orang lain. Disinilah ada satu nilai penting yang harus kita kembangkan, yaitu sikap empati. Sikap empati adalah bagaimana kita belajar untuk memahami dengan baik kondisi ataupun keadaan orang lain. Lalu yang kedua, bagaimana kita belajar untuk menghargai atau menghormati. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang memerlukan orang lain, makhluk yang memerlukan bantuan-bantuan. Sejak kita lahir sampailah kita dewasa, maka kita tidak lepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, sikap menghormati merupakan salah satu sikap yang paling penting ketika kita berharap hubungan kita berjalan dengan baik dan lalu kita bisa membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik. Sikap saling menghargai, sikap saling menghormati merupakan salah satu kunci untuk terjadinya keharmonisan dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga, setelah kita mampu memahami orang lain, lalu kemudian kita mampu menghormati atau menghargai, yang tidak kalah penting adalah kita selalu menjaga adab. Belajarlah menjaga adab, karena adab merupakan salah satu akhlak yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita, khususnya dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Ada istilah yang sering dikumandangkan oleh para ahli bijak, bahwa adab sebelum ilmu. Ini artinya bahwa adab itu sangatlah penting. Tidak ada gunanya ilmunya tinggi tetapi dia tidak beradab. Karena adab menyangkut sopan santun, menyangkut akhlak kita dengan orang lain, termasuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beradab, insya Allah kita akan bisa berinteraksi dengan baik, apalagi kalau kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, termasuk orang tua kita, maka selalu jagalah adab agar kita menjadi manusia yang berperadaban. Sahabat pembelajar sekalian, demikianlah setidaknya 3 pelajaran penting yang dapat kita petik pada hari ini. Semoga kita dapat selalu belajar dari kehidupan dan bagaimana nilai-nilai kehidupan yang bernuansa positif itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Sahabat pembelajar sekalian, belajarlah dari kehidupan, karena dari kehidupan kita akan dapat banyak pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.